Makanan kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, Abu Nawas sedang mencoba usaha baru. Usaha yang digelutinya adalah menjadi petani kurma. Dengan bermodalkan kebunnya yang luas, ia menanam pohon-pohon kurma dalam jumlah yang banyak. Setiap pagi dan sore ia rajin pergi ke kebun untuk menyirami dan merawat pohon-pohon kurmanya. Semua ini ia lakukan dengan penuh semangat. Beberapa bulan kemudian tibalah saatnya panen. Dan tanpa diduga hasil panennya pun melimpah ruah. Ia menjual seluruh hasil panen dan mendapatkan banyak uang. Sebagai bentuk rasa syukur, Abu Nawas ingin berbagi kebahagiaan dengan mengundang orang-orang makan di rumahnya. Ia membeli seekor sapi yang gemuk untuk dijadikan hidangan pesta. Setelah semuanya dipersiapkan, baik hidangan maupun tempat, Abu Nawas memanggil anaknya. "Hei nak, sini. Kamu undang orang-orang yang kita cintai, keluarga, teman-teman, dan para tetangga. Ajak mereka datang bersama. Hari ini kita akan mengadakan pesta," kata Abu Nawas. Sang anak pun mengangguk dan menuruti perintah ayahnya. Namun apa yang dilakukan oleh sang anak itu ternyata di luar dugaan Abu Nawas. Ia justru berjalan ke tengah kerumunan orang di tempat ayahnya biasa berkumpul dengan kawan-kawannya, lalu berteriak, "Tolong, tolong, ada kebakaran di rumah kami. Kami butuh bantuan." Teriakan tersebut membuat orang-orang di sekitar kaget. Akan tetapi mereka segera berpura-pura tidak mendengar. Padahal mereka tahu bahwa anak kecil itu adalah anak Abu Nawas, kawan mereka sendiri. Kemudian beberapa orang yang tidak dikenal menghampiri anak Abu Nawas itu dengan rasa iba. "Ayo nak, kami akan pergi ke rumahmu. Kami akan membantumu," kata mereka. Namun setibanya di depan rumah, mereka tidak melihat ada kebakaran. Mereka justru dipersilakan masuk dan diajak duduk di depan meja besar yang berisi berbagai hidangan. Mereka heran dan bertanya, "Apa maksudnya ini? Kamu mencoba menipu kami ya?" tanya salah satu mereka dengan nada yang kesal. Abu Nawas juga dibuat heran dengan perilaku anaknya, sebab orang-orang yang datang tidak ada satupun yang ia kenal dan jumlahnya pun sedikit. Abu Nawas lalu berkata, "Bukankah sudah ayah beritahu? Undang kawan-kawan ayah, saudara-saudara ayah. Di mana mereka? Kenapa yang datang hanya sedikit orangnya? Bahkan ayah sama sekali tidak mengenalnya." Dengan tenang, sang anak pun menjawab, "Wahai ayah, mereka yang datang ke sini itu bukan karena makanan. Mereka datang karena mengira kita sedang kesusahan dan ingin membantu. Mereka datang karena hati mereka peduli ayah. Merekalah yang layak duduk di sini dan pantas menerima kebaikan dari jamuan kita, ayah." Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas pun tersenyum bangga. Sedangkan orang-orang yang datang pun merasa kagum dengan cara berpikir anak tersebut. Kisah selanjutnya, menjaga wasiat. Ada kisah yang menggelikan yang dialami Abu Nawas tentang wasiat seorang ibu kepada anaknya. Anak tersebut merupakan murid Abu Nawas yang bernama Ali. Ali ini adalah anak yang cerdas, namun juga polos. Kemampuannya dalam menangkap pelajaran jauh lebih cepat dibandingkan murid-murid pada umumnya.
terutama dalam mempelajari hukum tata negara. Karena itulah Abu Nawas memberi perhatian lebih. Ia bahkan menaruh harapan besar kepada Ali. Dia harus jadi hakim untuk negeri ini, pikir Abu Nawas. Pengetahuan Ali tentang hukum tata negara sangat cepat dikuasainya. Kemudian, agar si anak menjadi pribadi yang alim dan jujur, Abu Nawas juga menanamkan ilmu agama kepadanya, supaya kelak bila menjadi hakim, ia menjadi hakim yang bertakwa, tidak bisa disogok, dan selalu memberikan keadilan kepada rakyat. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang mengajar, ia menasehati murid-muridnya tentang pentingnya menjadi orang yang bertakwa. Wahai anak-anakku, bila besar nanti kalian ingin menjadi pejabat, jadilah pejabat yang bertakwa, agar tidak tergoda berbuat korupsi dan tidak semena-mena kepada rakyat jelata. Dan bila kalian ingin menjadi pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa, agar kalian jujur dan tidak merugikan pembeli. Karena dengan menjadi orang bertakwa, apapun profesi kalian, insya Allah kalian akan menjadi pribadi yang baik. Dan ketika kalian akan meninggal nanti, kalian akan mati dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi penghuni surga, tutur Abu Nawas. Seluruh murid mendengarkan dengan seksama. Dan saat itu Abu Nawas mengajukan sebuah pertanyaan. Ayo, siapa yang ingin menjadi ahli surga? Acungkan tangannya. Sontak seluruh murid di majelis mengacungkan tangannya. Namun ada satu murid yang tidak melakukan. Ali, murid paling cerdas yang sangat Abu Nawas banggakan. Karena heran, Abu Nawas pun mendekatinya dan bertanya, "Wahai Ali, kenapa kamu tidak mengacungkan tangan? Kamu tidak ingin menjadi penghuni surga?" Tidak guru," jawab Ali menggeleng. "Lalu kamu ingin menjadi penghuni neraka?" tanya Abu Nawas lagi. "Itu juga tidak guru," jawab Ali tetap menggeleng. "Terus apa maksudmu Ali?" tanya Abu Nawas penasaran. Ali pun menjawab dengan polos, "Karena saya ingin menjadi hakim guru. Waktu ibu saya akan meninggal, beliau berwasiat kepada saya agar saya harus menjadi hakim negeri ini. Oleh sebab itulah saya giat mempelajari ilmu hukum tata negara guru." Mendengar alasan Ali yang begitu polos, Abu Nawas pun tertawa geli. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas, sufi yang selalu cerdik dan penuh humor, memutuskan untuk menghadapi seorang ulama terkenal dalam sebuah debat. Topiknya adalah seberapa dekat Allah dengan hambanya. Abu Nawas dengan santainya memulai perdebatan. "Wahai ulama yang terhormat, katakanlah seberapa dekatnya Allah dengan hambanya?" Ulama itu dengan keyakinan penuh menjawab, "Allah itu selalu dekat dengan hambanya, bahkan lebih dekat dari urat leher kita." Abu Nawas yang tak ingin kalah membalas dengan senyuman yang menggoda, "Kalau begitu, mengapa kita tidak bisa melihatnya? Apakah Allah seperti hantu yang bersembunyi di belakang kita?" Para penonton pun tertawa mendengar celaan Abu Nawas. Namun sang ulama itu tetap tenang. Allah itu maha tak terlihat, tetapi kehadirannya senantiasa terasa bagi mereka yang percaya. Abu Nawas pun tersenyum. "Ya, itu benar. Tetapi bagaimana kalau kita sedang di toilet, Tuan?" Ulama itu terdiam sejenak, tak menyangka pertanyaan seperti itu akan muncul. Abu Nawas melanjutkan dengan nada penuh kemenangan. "Bagaimana coba saat kita di toilet? Apakah Allah masih dekat dengan kita, ataukah ia sedang sibuk memalingkan mukanya, Tuan?" Tawa pecah di antara penonton. Ulama itu tersenyum dan menjawab dengan bijaksana,
Allah tetap dengan kita, bahkan di saat seperti itu pun. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita merasa dekat dengannya? Debat itu pun berakhir dengan ulama dan Abu Nawas yang saling bertukar pandangan. Meskipun berbeda sudut pandang, keduanya merasa bahwa kehadiran Allah tetap dekat dengan hati mereka, baik dalam kegembiraan maupun dalam kesulitan. Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad terdapat seorang lelaki bernama Hasim yang terkenal dengan kebiasaannya menggunjing orang lain. Setiap hari Hasim duduk di pasar atau di sekitar masjid menyebarkan cerita-cerita buruk tentang tetangganya dan orang-orang di sekelilingnya. Kebiasaan ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman dan terganggu. Suatu hari Abu Nawas mendengar tentang kelakuan Hasim yang mengganggu keterangan komunitas. Abu Nawas dengan kecerdikannya memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada Hasim tanpa membuatnya merasa terpojok. Abu Nawas pun mendekati Hasim yang sedang duduk di pasar dengan wajah yang ceria. "Assalamualaikum Hasim, aku membawa sesuatu yang istimewa untukmu." Hasim pun penasaran dan bertanya, "Apa itu Abu Nawas?" Abu Nawas pun mengeluarkan sebuah keranjang dari balik jubahnya dan menunjukkan isinya kepada Hasim. "Ini adalah beberapa potong kue yang lezat Hasim. Aku ingin memberikannya kepadamu sebagai hadiah." Hasim pun merasa senang menerima keranjang tersebut dan mulai memeriksa kue-kue di dalamnya. Namun Abu Nawas berkata, "Tapi sebelum kamu memakannya, aku ingin kamu tahu satu hal Hasim." "Memang hal apa Abu Nawas?" tanya Hasim. Abu Nawas pun melanjutkan, "Kue-kue ini sebenarnya memiliki rahasia. Jika kamu memakannya sambil menggunjing orang lain, rasanya akan menjadi sangat pahit dan tidak enak Hasim. Tapi jika kamu memakannya dengan niat yang baik dan tanpa menggunjing, kamu akan merasakan rasa yang luar biasa." Hasim yang penasaran mulai memikirkan kata-kata Abu Nawas. Tanpa berpikir panjang, dia memutuskan untuk mencoba kue-kue tersebut. Saat dia mulai menggunjing tetangganya sambil memakan kue, rasanya memang terasa sangat tidak enak dan pahit. Hasim pun merasa bingung, bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kue ini rasanya begitu buruk saat aku menggunjing?" Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Begini Hasim, kue-kue ini tidak benar-benar memiliki rahasia apapun Hasim. Rasanya menjadi buruk karena hatimu penuh dengan kebencian dan gosip. Ketika kamu membicarakan keburukan orang lain, itulah yang sebenarnya merusak kenikmatan hidupmu. Namun jika kamu berbicara dengan baik dan menjaga lidahmu dari gosip, hidupmu akan terasa lebih manis dan bahagia Hasim." Hasim pun menyadari pesan di balik perkataan Abu Nawas, merasa malu dan bertekad untuk memperbaiki kebiasaannya. Dan sejak saat itu dia berhenti menggunjing orang lain dan mulai berbicara dengan cara yang lebih positif. Abu Nawas melihat perubahan tersebut, merasa puas dan tahu bahwa dia telah memberikan pelajaran berharga dengan cara yang lembut dan bijaksana. Kisah selanjutnya. Pada kisah kali ini, kita akan mendengarkan bersama ketika Abu Nawas menentukan pilihan. Yang ternyata pilihan itu membuat semua orang, termasuk saya sendiri, dan saya jamin kalian juga, menilai bahwa Abu Nawas itu sama sekali tidak mencerminkan seorang ulama. Sungguh sangat disayangkan. Kisah ini bermula ketika menjelang pagi hari dengan suasana kota Baghdad yang cukup ramai. Dan seperti biasanya, orang-orang berlalu lalang melakukan berbagai aktivitas mereka. Sementara Abu Nawas memutuskan untuk sedikit berkeliling di sekitar tempat ia tinggal. Cuaca yang cerah seolah mendukung kegiatan Abu Nawas untuk berjalan keliling menyusuri kota. Sesekali dia tersenyum dan berhenti sejenak,
manakala ada seseorang yang menyapanya. Karena sikapnya inilah tidak heran bila banyak orang yang mengenalnya sebagai sosok yang ramah pada siapapun. Meskipun Abu Nawas terkenal sebagai cendekiawan pandai, belum lagi dia adalah penyair yang masyhur, tapi Abu Nawas mau bergaul dengan siapa saja. Hal itulah yang membuat dirinya dihormati dan disegani oleh masyarakat. Tetapi semua pandangan itu berubah ketika Abu Nawas melewati depan rumah hakim kota. Rumahnya megah dan besar, seperti layaknya rumah pejabat pada umumnya. Kebetulan Tuan Hakim sedang duduk santai di halaman rumahnya. Hakim kota ini terkenal pandai dan sangat bijak dalam memutuskan persoalan. Bisa dikatakan dialah satu-satunya hakim cendekiawan di kota Baghdad. Melihat Abu Nawas lewat di depan rumahnya, Tuan Hakim segera menyapanya. "Abu Nawas, mau kemana?" tanya Tuan Hakim. "Biasalah Tuan, jalan-jalan, biar nggak suntuk," jawab Abu Nawas. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu," cegah Tuan Hakim. "Memangnya ada apa Tuan? Sepertinya penting sekali," tanya Abu Nawas. "Sinilah, mampir ke rumahku. Ada yang ingin aku tanyakan," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu diajaknya masuk dan dipersilakan duduk di ruang tamu. Karena tidak terbiasa duduk di kursi yang empuk dan mewah, membuat Abu Nawas agak canggung. Hakim kota itu pun lalu mulai mengutarakan pikirannya kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, heran saya. Kok akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang membuat gaduh di masyarakat. Seandainya manusia mau mematuhi hukum dan etika, pastilah dunia ini menjadi aman dan tentram." Mendengar ucapan Tuan Hakim, Abu Nawas buru-buru membantahnya. "Bukan begitu Tuan Hakim. Bukan manusia yang harus mematuhi hukum, tapi sebaliknya, justru hukumlah yang harus menyesuaikan kemanusiaan." Hakim kota mencoba berkelit untuk membenarkan pendapatnya. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan mengajaknya adu argumentasi. "Begini saja Abu Nawas, Anda kan terkenal sebagai cendekiawan nih. Seandainya Anda disuruh memilih antara kekayaan atau kebijaksanaan, Anda milih yang mana?" tanya Tuan Hakim. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. "Oh ya tentu saya pilih kekayaan Tuan." Mendengar jawaban tersebut, Hakim kota menatap Abu Nawas dan tersenyum sinis, seolah Abu Nawas tidak layak disebut sebagai cendekiawan. "Sungguh sangat memalukan. Anda ini kan cendekiawan yang diakui oleh masyarakat. Tapi pilihan yang Anda tentukan sama sekali tidak mencerminkan seorang cendekiawan. Mengapa saya berkata demikian? Karena Anda lebih memilih kekayaan dibanding kebijaksanaan. Ternyata selama ini anggapan masyarakat kepada Anda itu salah. Abu Nawas, Abu Nawas," tutur Tuan Hakim dengan berkali-kali menghela nafas. Tapi anehnya, Abu Nawas terlihat santai dan malah balik bertanya, "Kalau Tuan sendiri, apa yang akan Tuan pilih? Kekayaan atau kebijaksanaan?" "Ya tentu saja aku memilih kebijaksanaan," jawab Tuan Hakim tegas. Sesaat Abu Nawas menatap Tuan Hakim dengan penuh senyuman. "Nah, terbukti bukan? Memang semua orang itu akan memilih untuk mendapatkan apa yang belum dimilikinya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun menutup perbincangan mereka berdua dan pamit pergi kepada Tuan Hakim. Sementara Tuan Hakim tak bisa berkata apa-apa mendengar penuturan Abu Nawas. Wah, kalau begini memang nggak salah kalau masyarakat menganggap Abu Nawas sebagai cendekiawan yang pintar dan cerdik, gumam Tuan Hakim dalam hati. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, ketahuilah bahwa jalan yang dipilih orang lain dalam menjalani kehidupannya terkadang terlihat aneh, bahkan terlihat salah di mata kita. Tapi selama itu tidak melanggar norma dan hukum agama, tidak perlulah kita mempeributkannya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kerukunan.
Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Memiliki istri adalah ujian. Jika istri kita cantik, maka letak ujiannya ada pada bagaimana menasehatinya agar senantiasa menjaga kecantikan itu dari fitnah. Dan jika tak bisa disebut cantik, maka tugas seorang suami adalah menasehatinya agar senantiasa bersabar dan mencintainya dengan tulus. Bahwa Allah Ta'ala tak melihat fisik, melainkan apa yang ada di dalam hati. Abu Nawas memiliki istri yang amat cantik. Ia adalah kembang desa. Karenanya, berhasil mempersuntingnya adalah karunia, sekaligus ujian. Karunia sebab tak semua lelaki sekelasnya mendapatkan istri secantik itu. Dan ujian sebab ia harus menghadapi makar dan godaan laki-laki mata keranjang di kampungnya. Dan benar saja, setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya pulang dari pasar seraya menekuk wajah dan murung. Sang suami pun mendekatinya seraya bertanya, "Apa yang terjadi, Adinda? Mengapa wajahmu sekejut itu?" Sang istri pun mengisahkan apa yang dialaminya. Katanya, dimanapun ia berada, selalu saja ada laki-laki yang menggodanya. Saat pergi belanja ke pasar, silaturahim, ataupun keperluan di tempat lainnya. Mendengar penuturan istrinya, Abu Nawas tak menjawab. Selepas memberikan perhatian secukupnya, Abu Nawas pun segera undur diri. Rupanya, Abu Nawas menemukan solusi untuk mengatasi laki-laki yang menggoda istrinya. Ia pun pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan bahan makanan lainnya. Usai berbelanja, Abu Nawas pun langsung mempersiapkan undangan sembari memasak hidangan. Ia mengundang semua laki-laki di kampungnya. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari umbi-umbian yang telah diberi warna merah, hitam, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu, rasanya sama saja. Hingga mereka pun saling berbisik, menanyakan rasa hidangan yang dimakan. Lama mereka berada di rumah itu, dan hidangan pun hampir habis. Salah satu di antara mereka memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, kami kan sudah lama di sini, namun kau tak menyampaikan apapun. Jadi, apa tujuanmu mengumpulkan kami?" Belum juga dijawab, ada orang lain yang menambahkan pertanyaan. "Terus, kenapa makanan yang kau hidangkan ini rasanya sama semua, padahal warnanya tuh beda-beda?" Setelah menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun angkat bicara. "Saudara-saudaraku, ketahuilah, aku mengundang kalian hanya untuk menikmati hidangan ini. Dan makanan yang berwarna-warna yang kalian makan itu seperti istri-istri kita." Saat Abu Nawas berhenti, sebagian orang yang sering menggoda istri Abu Nawas pun mulai memahami maksud diundangnya mereka. Memang kita akui bentuk fisiknya itu beda-beda. Pungkasnya diiringi kepergian beberapa orang yang merasa tertipu. Tapi ya mereka kan sama-sama wanita, rasanya kan juga sama. Dan setelah kejadian itu, istri Abu Nawas pun kini tidak lagi diganggu oleh laki-laki lain. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kisah selanjutnya. Gara-gara istri. Malam itu, suasana kota Baghdad mulai sunyi. Lampu-lampu minyak di sudut jalan pun mulai meredup. Para pedagang sudah menutup lapaknya. Hanya tersisa suara langkah kaki orang-orang yang pulang larut malam. Dari kejauhan, tampak sosok Abu Nawas berjalan dengan langkah yang pelan. Kepalanya sedikit tertunduk. Ia tahu sebentar lagi akan menghadapi masalah yang lebih berat daripada teka-teki para menteri istana. Bahkan lebih rumit daripada adu kecerdikan dengan baginda raja, yakni menghadapi amarah sang istri. Aduh, kalau aku pulang selarut ini, pasti istriku sudah menunggu dengan wajah sangarnya, gumam Abu Nawas sambil menghela nafas panjang. Aku harus punya cara agar ia tidak marah. Kalau tidak, bisa-bisa aku tidur di luar rumah malam ini. Tiba-tiba senyum nakal terbit di wajahnya. Sebuah ide cemerlang muncul di kepalanya. Ia pun mempercepat langkah, bersiap dengan rencana yang sudah disusun sepanjang jalan. Begitu pintu rumah diketuk, suara istrinya langsung terdengar dari dalam. "Hei, Abu, kemana saja kamu? Sampai pulang larut malam begini," bentak sang istri. Saat pintu dibuka, wajah sang istri sudah merah padam, penuh dengan luapan emosi yang ditahan sejak tadi. "Kamu ini suami macam apa sih? Setiap hari ada saja alasan untuk pulang larut malam. Tidak ingat istri di rumah? Tidak kasihan membiarkan aku menunggu?" Biasanya Abu Nawas memilih diam atau mencoba menenangkan. Namun malam itu berbeda. Dengan wajah pura-pura kesal, ia pun ikut mengangkat suaranya. Sudah, jangan salahkan aku. Semua ini gara-gara kamu." Sontak sang istri pun terperanjat mendengarnya. "Apa? Gara-gara aku?" Suaranya pun meninggi, matanya melotot tak percaya. "Kenapa aku yang disalahkan? Aku di rumah menunggu dengan sabar, malah dituduh penyebab kamu pulang larut malam." Abu Nawas pun menghela nafas panjang, lalu mulai menjelaskan dengan nada tenang, tapi penuh sandiwara. "Begini, wahai istriku. Tadi aku kan kumpul bersama kawan-kawan di warung. Kami makan bersama, minum teh, bercanda, dan tertawa. Tapi ketika tiba saatnya membayar, semua temanku tidak ada yang mau mengeluarkan uang." Sang istri pun menatap tajam, masih tak mengerti. "Lalu apa hubungannya denganku?" "Dengarkan dulu," jawab Abu Nawas. "Karena tidak ada yang mau membayar, akhirnya dibuatlah sebuah kesepakatan. Barang siapa yang istrinya paling cantik, dialah yang harus menanggung semua biaya makan malam itu." "Lalu apa yang terjadi?" tanya sang istri mulai penasaran. Abu Nawas pun melanjutkan dengan wajah serius, seolah-olah benar-benar menanggung penderitaan. "Ya, satu persatu temanku mulai mengeluarkan gambar istrinya. Ada yang membawa lukisan, ada yang membawa potret kecil. Mereka semua saling membanggakan pasangannya masing-masing. Ketika tiba giliranku, aku pun menunjukkan gambarmu. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Semua terdiam. Mereka sepakat bahwa kamu itu adalah yang paling cantik di antara semuanya. Ya, karena itulah aku harus membayar seluruh makan malam itu." Sang istri pun terdiam. Wajahnya yang tadinya merah karena marah, kini berubah menjadi merah karena malu. "Benar mereka berkata begitu?" tanya sang istri tersipu. "Iya, benar," jawab Abu Nawas sambil menahan senyum nakalnya. "Nih ya, bahkan setelah aku membayar, mereka masih memaksaku duduk lebih lama. Mereka ingin tahu bagaimana caranya aku bisa mendapatkan istri secantik kamu. Ya, maka terpaksa aku pulang larut malam begini. Itu semua karena kecantikanmu sendiri." Sekejap,
Suasana rumah yang tadinya panas berubah menjadi hangat. Sang istri pun menunduk malu-malu, wajahnya merona. Bagaimana mungkin ia melanjutkan kemarahan setelah dipuji seperti itu? Sementara Abu Nawas hanya tersenyum puas. Dalam hati ia bergumam, "Alhamdulillah, badai bisa aku rubah menjadi semilir angin sejuk." Dan malam itu, alih-alih tidur di luar rumah, ia justru mendapatkan senyum manis sang istri. Hadiah paling indah untuk seorang suami penuh akal dan kelakar. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja tampak serius, tetapi di matanya ada kilatan iseng yang khas. Ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, tahukah kamu bagaimana manusia pertama kali menemukan huruf?" Abu Nawas yang sedang menikmati kue kurma hampir tersedak mendengar pertanyaan itu. Ia tahu, seperti biasa, Baginda Raja sedang ingin menguji kecerdasannya. Dengan santai ia menggaruk-garuk kepala sambil tersenyum lebar. "Oh tentu Paduka, saya tahu jawabannya. Tapi izinkan saya menjelaskan dengan sebuah cerita Paduka." "Baiklah," ujar Baginda Raja dengan penuh minat. "Ceritakan padaku." Abu Nawas pun memulai ceritanya. Pada zaman dahulu kala, sebelum manusia menemukan huruf, mereka hanya bisa berkomunikasi dengan isyarat, tarian, atau suara aneh seperti oh atau ah. Hingga suatu hari seorang manusia purba bernama Abu Jahil, bukan saya lupa duga, merasa kesal karena ia terlalu malas bicara panjang lebar. Baginda Raja pun tertawa kecil. Lalu apa yang dilakukan Abu Jahil itu? Nah, pada suatu pagi, lanjut Abu Nawas, Abu Jahil ini ingin memberitahu teman-temannya bahwa ada Mahmud di hutan. Tapi ia terlalu malas untuk berteriak atau membuat isyarat. Maka ia pun mengambil tongkat lalu menggambar di tanah. Ia mencoba menggambar Mahmud Paduka, tapi hasilnya malah berbentuk seperti huruf M. Para penasihat istana pun mulai terkikik. Abu Nawas pun melanjutkan. Nah, kemudian Abu Jahil mencoba menggambar pohon untuk memberitahu bahwa Mahmud itu ada di dekat pohon. Tapi karena tangannya kaku, gambar pohonnya malah terlihat seperti huruf T. Dari situlah ia mendapatkan ide besar Paduka. Daripada menggambar ribet, lebih baik membuat simbol-simbol sederhana. Maka lahirlah huruf-huruf pertama di dunia Paduka. Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun tertawa terbahak-bahak. Tetapi penasihat istana mulai terlihat bingung. Salah satu dari mereka yang terkenal sok tahu bertanya, "Abu Nawas, bagaimana mungkin semua orang langsung paham cara menggunakan huruf itu?" Abu Nawas pun mengangguk bijak. Nah, pertanyaan yang bagus. Setelah menciptakan huruf, Abu Jahil menyadari bahwa ia harus mengajarkan simbol-simbol itu. Maka ia membuka sekolah pertama di dunia. Ia menulis di tanah dengan tongkat sambil berkata, "Ini A, ini B, ini C." Para muridnya awalnya bingung. Tapi karena Abu Jahil menjanjikan makanan gratis bagi yang lulus, mereka akhirnya belajar dengan giat. Penasehat itu mengangguk, tetapi sebelum ia bisa berkata lagi, Baginda Raja bertanya, "Jika manusia menemukan huruf karena kebetulan, kenapa mereka bisa sepintar itu menyusunnya menjadi alfabet yang rapi, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum licik. "Paduka yang mulia, itu karena Abu Jahil memiliki banyak waktu luang Paduka. Sebagai manusia pertama yang menciptakan huruf, ia menjadi selebritis di desanya. Tapi karena ia mencoba memungut bayaran untuk mengajarkan huruf, semua orang mulai menghindarinya. Jadi ia punya waktu seharian untuk menyusun huruf hingga rapi Paduka." Baginda Raja tertawa hingga air mata keluar dari sudut matanya. Namun tiba-tiba ia mengambil tongkat di dekat kursinya dan berkata,
Kalau begitu, aku ingin mencoba menggambar huruf juga. Aku ingin tahu, apa aku bisa lebih baik daripada Abu Jahil? Semua penasehat istana pun mengangguk setuju. Baginda Raja menggambar sesuatu di tanah. Setelah selesai, ia menunjukkannya kepada semua orang. Namun, gambar Baginda Raja justru terlihat seperti seekor ayam yang sedang menari. Paduka, ujar Abu Nawas sambil menahan tawa. Huruf Anda ini sangat abstrak, Paduka. Tapi jangan khawatir, Paduka. Mungkin itu akan menjadi alfabet generasi berikutnya. Seluruh istana pun meledak dalam tawa. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang meski merasa tersindir akhirnya berkata, Abu Nawas, kamu memang tidak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Ambil hadiah ini, tapi jangan kamu gunakan untuk membuka sekolah huruf seperti Abu Jahil ya. Abu Nawas pun membungkuk sambil tersenyum. Tenang, Paduka, paling saya hanya akan membuka sekolah tawa. Karena tanpa tawa, hidup ini akan terasa seperti huruf tanpa makna, Paduka. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendengar kabar bahwa ada 4 kiai alim yang sangat terkenal sedang berkumpul di sebuah masjid. Karena rasa penasarannya yang sangat besar, Abu Nawas pun segera menuju masjid tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat keempat kiai itu duduk bersila di tengah majelis taklim, memancarkan kewibawaan dan kesungguhannya. Tanpa ragu, Abu Nawas pun menghampiri mereka dan dengan penuh hormat meminta izin. Wahai para kiai yang mulia, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang selama ini mengganjal di hati saya, para kiai. Keempat kiai itu pun mengangguk, memberikan izin kepada Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas pun mulai bertanya, begini para kiai, saya pernah mendengar bahwa seekor kucing bisa melahirkan anak kucing berjumlah ganjil, misalnya 3 atau 5 ekor. Namun saya juga pernah mendengar bahwa seekor kucing tidak mungkin melahirkan anak kucing berjumlah genap, seperti 4 atau 6 ekor. Mengapa bisa demikian, Pak Kiai? Keempat kiai itu pun saling berpandangan, tampak berpikir keras mencari dalil atau hujah yang tepat untuk menjelaskan fenomena yang disampaikan oleh Abu Nawas. Mereka merenung sejenak, berusaha memahami maksud dari pertanyaan itu. Setelah beberapa saat, salah satu kiai akhirnya berbicara. Pertanyaanmu menarik. Menurutku itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita sebagai manusia tidak selalu mampu memahami segala rahasia alam semesta ini. Kiai lainnya pun menimbali. Nah, benar sekali itu. Mungkin ada hikmah di balik fenomena itu yang belum kita ketahui. Abu Nawas pun tersenyum mendengar jawaban mereka. Lalu dengan nada sedikit usil, ia melanjutkan. Kalau begitu Pak Kiai, bagaimana dengan seekor kucing yang melahirkan 2 anak kucing? Apakah itu termasuk ganjil atau genap? Keempat kiai itu pun terdiam sejenak. Mereka kembali saling melirik satu sama lain, semakin bingung dengan pertanyaan Abu Nawas yang sepertinya semakin rumit. Melihat ekspresi bingung mereka, Abu Nawas pun tak bisa menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, wahai para kiai, kalian itu terlalu serius memikirkan pertanyaan saya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa terkadang kita terlalu sibuk mencari jawaban untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mendengar jawaban Abu Nawas, keempat kiai itu pun tertawa. Mereka sadar bahwa mereka telah terjebak dalam permainan kata-kata dan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya.
Abu Nawas dikenal sebagai seorang sufi yang telah bertobat dari masa lalunya yang penuh dengan dosa, termasuk kebiasaannya sebagai seorang pemabuk. Kini ia menjadi sosok yang dihormati, namun juga ditakuti oleh mereka yang mencoba menjerumuskannya kembali ke jalan kelam. Suatu hari beberapa orang Yahudi yang iri dengan reputasi Abu Nawas berniat menjebaknya. Mereka mengundang Abu Nawas ke sebuah pesta yang penuh dengan hiburan. Awalnya Abu Nawas menolak dengan halus, namun mereka terus membujuk dengan kata-kata yang manis, bahkan membawa hadiah-hadiah kecil sebagai tanda persahabatan. Akhirnya demi menjaga hubungan baik, Abu Nawas pun setuju untuk datang. Pesta itu berlangsung meriah, musik, tari-tarian, dan gelak tawa memenuhi ruangan. Abu Nawas tampak tenang duduk di sudut, memperhatikan semua orang dengan senyuman tipis. Namun ia sebenarnya sudah curiga ada maksud tersembunyi di balik undangan ini. Dan benar saja, setelah acara tari-tarian selesai, tuan rumah membawa nampan besar berisi gelas-gelas minuman keras. "Ayo Abu Nawas, ini pesta tidak akan lengkap tanpa kau ikut bersulang bersama kami," seru mereka. Abu Nawas pun mengangkat alisnya. "Maaf teman-teman, agamaku melarangku untuk minum arak." Namun mereka tidak menyerah. Abu Nawas, hidup ini singkat, nikmati saja. Toh dosa itu urusan nanti kan?" kata mereka dengan tertawa mengejek. Abu Nawas pun tersenyum kecil lalu berdiri. "Baiklah, jika kalian memaksa, aku akan ikut minum. Tapi dengan satu syarat." "Syarat apa?" tanya mereka dengan penuh penasaran. "Sebelum kita minum, mari kita lakukan sebuah permainan," kata Abu Nawas sambil mengambil salah satu gelas. "Isi gelas ini sampai penuh. Sekarang aku akan meminumnya, tapi tidak dengan cara biasa. Aku akan menunjukkan kepada kalian bahwa ada cara minum yang lebih seru." Semua orang menjadi penasaran. Mereka mengelilingi Abu Nawas menunggu aksinya. Dengan santai Abu Nawas mengangkat gelas itu tinggi-tinggi sambil berkata, "Perhatikan baik-baik ya." Ia lalu menuangkan isi gelas itu ke dalam kendi besar yang kosong di dekatnya. Nah, begitulah cara seorang Abu Nawas minum. Tidak langsung ke mulut, tetapi ke kendi. Para tamu tertawa kecil, mengira itu hanya lelucon. Namun Abu Nawas melanjutkan, "Dan sekarang giliran kalian. Semua gelas kalian harus dituangkan ke kendi ini. Setelah penuh, kita akan meminumnya bersama-sama." Tanpa berpikir panjang, mereka pun menuruti instruksi Abu Nawas. Semua gelas dituangkan ke dalam kendi besar itu hingga penuh. Tapi sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, Abu Nawas tiba-tiba mengambil kendi itu dan melemparkannya keluar jendela, sehingga semua minuman tumpah habis. "Maaf teman-teman," kata Abu Nawas dengan tenang. "Aku hanya ingin memastikan tak ada satu tetes pun arak yang diminum malam ini. Bukankah kalian tadi bilang semua dosa adalah urusan nanti? Nah, anggap saja aku sudah menyelamatkan kalian dari dosa malam ini." Mendengar itu semua orang terdiam. Mereka tidak bisa marah kepada Abu Nawas yang telah melakukannya dengan cara yang begitu cerdik. Akhirnya mereka hanya bisa tertawa masam dan membubarkan pesta dengan tangan kosong. Dan sejak kejadian itu tidak ada lagi yang berani mengajak Abu Nawas untuk meminum arak. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di negeri Baghdad, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid mengumumkan kenaikan pajak yang luar biasa. Pajak dikenakan untuk segalanya, berdagang, menyeberang jalan, bahkan berteduh di bawah pohon. Rakyat mulai mengeluh karena kenaikan pajak ini tidak diikuti dengan perbaikan pelayanan. Jalan-jalan tetap rusak, penjaga keamanan sering tertidur,
dan air bersih hanya bisa ditemukan di sumur milik istana. Namun siapa yang berani menentang raja? Semua hanya bisa menggerutu dalam hati, kecuali satu orang, Abu Nawas. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan-jalan ke pasar, mendengar keluhan para pedagang. "Bayangkan Abu Nawas," kata seorang pedagang, "aku harus membayar pajak hanya untuk menimbang barang. Dan aku," timpal seorang penjual buah, "membayar pajak karena berteduh di bawah pohon. Aku bakal tidak membawa apa-apa selain diriku sendiri." Abu Nawas mengangguk-ngangguk sambil mengelus janggutnya. Ia tahu ini tidak bisa dibiarkan. Dengan ide cerdik yang mulai terlintas di benaknya, Abu Nawas memutuskan untuk menghadap baginda raja. Dan keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah karung besar yang tampak sangat berat. Dengan langkah terhuyung-huyung, ia masuk ke aula istana dan meminta audensi dengan baginda raja. "Yang mulia," kata Abu Nawas sambil membungkuk dalam-dalam, "hamba membawa hadiah yang sangat berharga untuk Paduka." Baginda raja yang sedang duduk di singgasananya tampak penasaran. "Apa yang kau bawa itu, Abu Nawas? Bukalah karung itu." Dengan hati-hati Abu Nawas membuka karungnya. Namun alih-alih berisi benda berharga, karung itu ternyata kosong. "Abu Nawas, apa-apaan ini?" bentak baginda raja. "Kamu datang membawakan karung kosong untukku?" Abu Nawas pun tersenyum santai. "Ampun Paduka yang mulia, karung ini tidak kosong Paduka. Isinya adalah udara, sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan. Hamba pikir jika Paduka bisa mengenakan pajak untuk segalanya, mengapa udara tidak dikenakan pajak juga? Dan saya bawa udara ini untuk menjadi pajak yang saya setorkan kepada Paduka." Para menteri yang mendengar itu mulai berbisik-bisik. Sementara itu wajah baginda raja memerah. "Udara adalah anugerah Tuhan Abu Nawas, tidak pantas dikenai pajak." "Nah, benar sekali Paduka," jawab Abu Nawas. "Tetapi rakyat juga merasa bahwa apa yang mereka bayar selama ini sama saja seperti membeli udara kosong Paduka. Mereka membayar pajak untuk jalan, tetapi jalan tetap rusak. Mereka membayar pajak untuk keamanan, tetapi penjaga tidur di posnya. Mereka membayar pajak untuk sumur air, tetapi sumur itu hanya ada di istana. Bukankah itu seperti membayar untuk sesuatu yang tidak pernah diterima Paduka?" Kata-kata Abu Nawas membuat baginda raja terdiam. Ia tahu ada kebenaran di balik kritik tersebut. Namun salah satu menteri yang licik mencoba untuk membela diri. "Paduka yang mulia," kata sang menteri, "jangan biarkan Abu Nawas mempengaruhi Paduka. Pajak yang kita kumpulkan diperlukan untuk menjaga kestabilan kerajaan Paduka." Abu Nawas pun tersenyum tipis. Ia mengambil kendi besar yang sudah dibawanya dari pasar. "Paduka, jika pajak rakyat memang digunakan untuk kebaikan mereka, izinkan hamba untuk melakukan sebuah eksperimen kecil Paduka." Ia meminta semua menteri termasuk baginda raja untuk berdiri di halaman istana. Lalu ia memberikan mereka sendok kecil dengan lubang di tengahnya. "Sekarang bayangkan kendi ini adalah pajak rakyat Paduka," kata Abu Nawas. "Dan sekarang coba ambil air dari kendi ini dengan menggunakan sendok yang sedang kalian pegang." Para menteri mencoba, tetapi air terus tumpah dari lubang sendok. "Lihatlah," kata Abu Nawas. "Inilah yang terjadi ketika pajak rakyat tidak dikelola dengan baik Paduka. Airnya ada, tetapi tidak pernah sampai kepada mereka yang membutuhkan." Baginda raja mengangguk perlahan, akhirnya mengerti maksud dari Abu Nawas. "Abu Nawas," kata baginda raja, "ya, kamu benar. Aku telah lalai mengawasi pelaksanaan pajak. Dan mulai hari ini, aku akan memastikan bahwa setiap keping pajak digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat." Dan setelah itu, baginda raja pun memerintahkan perbaikan jalan, pembangunan sumur air bersih di desa-desa, dan pengawasan ketat terhadap para penjaga keamanan. Rakyat akhirnya merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayar. Dan Abu Nawas, ia kembali ke pasar dengan senyum lebar, puas karena sekali lagi berhasil memperjuangkan keadilan dengan akalnya yang cerdik. Kisah selanjutnya.
Beberapa bulan berlalu sejak Abu Nawas membuat geger istana dengan sindiran tajamnya tentang pendidikan. Madrasah-madrasah kini penuh oleh anak-anak. Guru-guru mengajar dengan gembira, dan Baginda Raja semakin bangga melihat rakyatnya mulai cerdas. Tapi tidak semua orang senang. Menteri Hamad duduk di ruang kerjanya, memandangi setumpuk surat keluhan dari para kontraktor istana. Mereka komplain karena proyek Taman Air Mancur dibatalkan demi membangun madrasah. Ia pun mengepalkan tangan. Orang itu, gumamnya dengan geram. Berani-beraninya menggagalkan proyekku yang megah. Dulu rakyat hanya memandangi bunga, sekarang mereka bertanya soal anggaran. Ini semua gara-gara Abu Nawas. Ia pun menyusun rencana. Kalau dia suka bermain dengan kata-kata, maka biarlah dia terjebak oleh kata-katanya sendiri. Di hari berikutnya, ia pun menghadap Baginda Raja sambil membawa gulungan kertas yang besar. Ampun Paduka yang mulia, katanya manis. Sebagai wujud syukur atas berkembangnya ilmu di negeri kita, hamba ingin mengadakan lomba kecerdasan rakyat Paduka, di mana rakyat akan diuji siapa yang paling bijak dalam menjawab soal Paduka. Dan yang menang dapat hadiah emas, tapi yang kalah harus diam selama 3 bulan penuh Paduka. Tidak boleh mengkritik, tidak boleh menyindir. Baginda Raja pun mengangguk. Wah, menarik ini. Tapi siapa yang akan menjadi pesertanya? Hamad pun pura-pura bingung. Oh, tentu saja siapa lagi kalau bukan Abu Nawas Paduka. Dan begitulah seminggu kemudian, seluruh kota diundang menonton sebuah lomba aneh di lapangan istana. Di satu sisi berdiri Abu Nawas santai dengan jubahnya yang tak pernah disetrika. Di sisi lain Menteri Hamad dengan papan soal dan wajah penuh kemenangan. Wahai Abu Nawas, katanya lantang, jawablah 3 pertanyaanku. Jika kamu kalah, kamu harus berhenti mengkritik siapapun selama 3 bulan. Tapi jika kamu menang, aku akan menyerahkan topi kebesaranku kepadamu. Abu Nawas pun tertawa pelan. Kamu yakin soalmu tidak seperti taman buatanmu, rumit tapi tak berguna? Dengar baik-baik Abu Nawas, kata Hamad membuka soal pertama. Ini soal pertama. Mana yang lebih penting, memperindah kota atau mendidik rakyat? Abu Nawas pun menjawab tanpa ragu. Memperindah kota akan membuat orang datang, tapi mendidik rakyat akan membuat mereka tidak pergi. Penonton pun bersorak. Hamad mengerutkan dahinya. Oke, soal kedua. Mana yang lebih cepat menyebar, ilmu atau kebodohan? Abu Nawas pun mengangkat alisnya. Ilmu menyebar dari guru ke murid, tapi kalau kebodohan bisa menyebar dari satu menteri ke seluruh anggaran negara. Penonton pun tertawa, bahkan Baginda Raja menahan senyuman. Muka Hamad pun mulai memerah, tapi ia masih punya satu soal terakhir. Ini soal terakhir Abu Nawas, katanya licik. Apa yang harus dilakukan jika seorang menteri lebih suka taman daripada madrasah? Abu Nawas pun berpura-pura berpikir, lalu menjawab. Ya, sederhana saja sih. Kita kubur saja bukunya di taman, biar nanti bunga yang tumbuh bisa lebih pintar daripada menterinya. Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Baginda Raja tak bisa menahan diri, ikut tertawa sambil menepuk-nepuk lututnya. Hamad pun murka, tapi tak bisa menyangkal semua soal dijawab dengan cerdas dan mengena. Baginda Raja pun berdiri dan mengumumkan, dengan ini aku nyatakan Abu Nawas menang. Dan mulai hari ini, siapapun di istana yang mengajukan proyek tanpa mempertimbangkan pendidikan akan disuruh ikut mengajar selama seminggu penuh. Muka Hamad pun pucat seperti dinding kamar mandi istana. Ia tahu tak ada jalan keluar selain tunduk. Dan beberapa hari kemudian, ia pun terlihat duduk di sebuah kelas mengajarkan matematika dasar sambil berkeringat karena murid-murid bertanya terus tanpa henti. Sementara Abu Nawas duduk di luar jendela menyeruput teh sambil berkata, hati-hati kalau mencoba menipu rakyat. Mereka mungkin diam, tapi mulut anak-anak tak akan pernah kehabisan pertanyaan.
Dan sejak saat itu, Hamad pun jarang muncul di muka umum. Ia lebih sering di perpustakaan, mungkin mencoba membaca buku yang dulu tak pernah ia sentuh. Sementara Abu Nawas tetap keliling kota, bukan untuk mencari musuh, tapi untuk memastikan bahwa ilmu tak hanya tumbuh, tapi juga terus berbuah. Kisah selanjutnya. Keledai Abu Nawas yang dicuri. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya. Lama-kelamaan akhirnya ia pun merasa jenuh, dan untuk menghilangkan rasa jenuhnya, ia memutuskan pergi ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Akan tetapi, setibanya di sana, ternyata warung masih sepi, tak ada seorang pun di situ. Abu Nawas lalu memilih untuk jalan-jalan ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia ke pasar hewan. Di situ, Abu Nawas melihat ada seekor keledai yang tampak kesakitan. Karena merasa kasihan, ia berniat membeli keledai tersebut. Maka Abu Nawas pun menghampiri penjualnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu mengikat tali pada leher keledai dan menariknya untuk dibawa pulang. Saat Abu Nawas di tengah perjalanan, ternyata ia telah diawasi oleh 2 orang pencuri. Abu Nawas tak menyadari kalau dirinya sedang diikuti oleh kedua pencuri tersebut. Mereka berdua berjalan tepat di belakang Abu Nawas. Lalu ketika Abu Nawas sedang lengah, salah satu pencuri dengan perlahan melepas tali yang mengikat leher keledai dan memasangkan talinya ke leher pencuri itu sendiri. Sementara kawan pencuri satunya mengambil keledai dan membawanya lari. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas menoleh ke belakang untuk melihat keledainya. Abu Nawas langsung kaget dan terkejut karena keledai yang dibawahnya berubah menjadi manusia dengan kepala terikat. Dengan terheran-heran, Abu Nawas pun bertanya kepadanya, "Kamu ini siapa?" Dengan berpura-pura menangis, orang itu menjawab, "Wahai Tuan, aku adalah orang bodoh yang telah dimurkai oleh ibuku. Ibuku telah mendoakanku agar Allah mengubahku menjadi seekor keledai. Dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Kemudian mereka menjualku di pasar. Namun berkat barokah dari Tuan, aku dapat berubah kembali menjadi manusia seperti semula." Pencuri itu pun lalu mendekat dan mencium tangan Abu Nawas seraya mengucapkan terima kasih dan minta untuk didoakan. Entah kenapa kali ini Abu Nawas bisa dengan mudahnya percaya atas perkataan si pencuri tersebut. Bahkan ia menasehati agar jangan lagi mengulangi kesalahannya dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian melepaskan pencuri tersebut. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali jalan-jalan di pasar. Ketika sampai di pasar hewan, tiba-tiba ia melihat keledai yang dibelinya tempo hari. Dengan cepat, Abu Nawas mendatangi keledai tersebut dan membisikkan ke telinganya, "Hei, kurang ajar, kenapa kamu tidak mendengarkan nasihatku? Sampai-sampai ibumu murka lagi dan mengutukmu lagi menjadi keledai. Kali ini aku akan membantumu lagi. Tapi ini untuk terakhir kalinya. Awas, kalau sampai kamu durhaka lagi kepada ibumu, aku tak akan membantumu lagi," ujar Abu Nawas. Dan kemudian membeli keledai itu lagi ke si penjual. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Abu Nawas memutuskan untuk istirahat dan sholat asar. Karena kebetulan memang sudah memasuki waktu sholat asar. Dan ternyata Abu Nawas lagi-lagi diikuti oleh 2 pencuri yang kemarin. Ketika Abu Nawas sedang sholat, dengan sangat yakin mereka melancarkan aksinya sama seperti yang sebelumnya. Keledai dibawa lari dan pencuri satunya memasangkan tali keledai di lehernya. Ia berpura-pura sebagai pria yang dikutuk ibunya menjadi keledai.
Setelah selesai sholat, Abu Nawas mendekati keledainya, dan ia tak terkejut lagi ketika keledainya berubah menjadi manusia. "Kamu ini ya, kemarin kan sudah aku bilang, jangan durhaka lagi kepada ibumu. Doa seorang ibu itu langsung sampai kepada Allah tanpa ada penghalang sedikit pun." "Iya Tuan, maaf saya khilaf Tuan. Saya sekarang sangat menyesal Tuan. Terima kasih Tuan telah membantu saya lagi. Terima kasih Tuan," kata si pencuri memelas dan berharap untuk dilepaskan lagi. Abu Nawas kemudian terdiam sejenak. Ia duduk dengan sedikit merenung. Si pencuri itu pun heran kenapa ia tak segera dilepas oleh Abu Nawas. Padahal kemarin ia langsung dilepas begitu saja. Abu Nawas pun bangkit dengan wajah tersenyum. Ada sesuatu yang dibisikkan Abu Nawas kepada si pencuri hingga membuat si pencuri melongo tak percaya mendengarnya. "Ya sudah, ini untuk pelajaran buatmu karena telah berani durhaka kepada ibumu. Kamu kan sudah lama menjadi keledai. Sekarang aku akan naik ke punggungmu dan bawa aku sampai ke rumah." Abu Nawas pun langsung naik ke punggung si pencuri. Dan mau tak mau si pencuri itu pun berjalan dengan kaki dan tangan seperti seekor keledai. Tapi baru beberapa langkah saja si pencuri terjatuh dan tersungkur. Ia tak kuat dan kelelahan. Dan usut punya usut, ternyata Abu Nawas sudah tahu dari awal pertama bahwa si pencuri itu bersengkongkol dengan si penjual untuk mengelabuhi pembelinya. Karena Abu Nawas sebelumnya mendapat laporan kejadian serupa dari beberapa warga yang mengalaminya. Akhirnya si pencuri dan penjual ditangkap dan dibawa ke hadapan Tuan Hakim untuk diadili. Kisah selanjutnya, titipan yatim. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang memutuskan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Karena ia memiliki anak-anak yang masih kecil, ia pun pergi menemui Tuan Hakim untuk menitipkan sejumlah uang. Sesampainya di pengadilan, laki-laki itu menyerahkan uang sebesar 1.000 dinar kepada Tuan Hakim, disaksikan oleh beberapa pejabat pengadilan. "Wahai Tuan Hakim, saya titip uang 1.000 dinar karena saya hendak berangkat haji Tuan. Bila saya kembali dengan selamat, maka saya akan mengambil kembali titipan ini. Tapi jika ternyata saya meninggal selama dalam perjalanan, maka Tuan Hakim adalah penggantiku. Apapun yang Tuan inginkan, berikanlah kepada anak-anakku Tuan," kata laki-laki itu. Beberapa minggu kemudian terdengarlah kabar bahwa laki-laki tersebut meninggal dunia di Tanah Suci. Mendengar kabar duka itu, anak-anaknya pun mendatangi Tuan Hakim untuk mengambil titipan ayah mereka. "Wahai Tuan Hakim, kedatangan kami ke sini untuk mengambil titipan ayah kami Tuan," kata mereka. Tuan Hakim pun menjawab, "Begini anak-anak, sebelum ayah kalian berangkat haji, ia menyatakan wasiatnya di hadapan para saksi. Ayah kalian mengatakan bahwa aku boleh memberikan kalian apapun yang aku inginkan. Nah, karena itu aku akan memberikan kalian uang 100 dinar. Anak-anak itu tentu protes karena mereka tahu uang yang dititipkan oleh ayahnya itu berjumlah 1.000 dinar. Mereka lalu bertanya kepada para saksi, "Apa benar ayah kami berkata demikian?" Para saksi pun membenarkan ucapan Tuan Hakim. "Nah, kalian dengar sendiri kan? Aku tidak mungkin membohongi kalian. Terimalah uang 100 dinar ini," ucap Tuan Hakim. Anak-anak yatim itu pun menjadi bingung. Mereka lalu meminta bantuan kepada pejabat pengadilan lain. Namun, para pejabat tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Yang dikatakan Tuan Hakim memang sesuai dengan isi wasiat yang disampaikan dan disaksikan bersama. Karena merasa tidak mendapatkan keadilan, anak-anak itu lalu pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Setelah mendengar keluhan mereka, Abu Nawas pun langsung menjadi murka.
Wah, kurang ajar. Ayo kita temui Tuan Hakim. Aku akan bantu kalian, kata Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas dan anak-anak yatim itu di pengadilan. Mereka langsung menemui Tuan Hakim. Hei Hakim, kenapa tidak kamu berikan hak anak-anak yatim ini? Tanya Abu Nawas dengan emosi. Tenang, aku sudah memberikan hak mereka sesuai dengan wasiat ayahnya, jawab Tuan Hakim. Sudah, bagaimana bisa? Ayah mereka ini kan menitipkan uang 1000 dinar. Tapi kenapa hanya dikembalikan 100 dinar? Tanya Abu Nawas kembali. Begini Abu Nawas, begini. Ayah mereka berwasiat bahwa aku boleh memberikan apapun yang aku inginkan. Dan wasiat itu disaksikan oleh semua pejabat pengadilan. Kalau kamu tidak percaya, silahkan tanya mereka. Maka dari itu, aku hanya ingin memberikan 100 dinar. Itu saja, jelas Tuan Hakim. Abu Nawas pun terdiam sejenak. Ia mulai berpikir keras mencari cara agar sisa uang yang 900 dinar bisa kembali kepada anak-anak tersebut. Kemudian dengan tenang Abu Nawas berkata, "Wahai Tuan Hakim, berdasarkan kata-katamu, kamu memberikan anak-anak ini 100 dinar. Dan sisanya 900 dinar adalah yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri kan? Tapi bukankah isi wasiat ayah mereka itu jelas? Apapun yang Tuan Hakim inginkan, berikanlah kepada anak-anaknya. Jadi karena Tuan Hakim menginginkan 900 dinar, maka sesuai dengan wasiat, berikanlah juga 900 dinar itu kepada anak-anak ini Tuan Hakim." Tuan Hakim pun terkejut dengan logika Abu Nawas. Ia tak hanya cerdik tapi juga pintar bermain kata-kata. Dan akhirnya Tuan Hakim pun tidak bisa berkata apa-apa dan terpaksa memberikan sisa 900 dinar kepada anak-anak yatim tersebut.